aku diciptakan kayak gini juga bukan kehendak saya. Ini juga udah tadi dari Yang Maha Kuasa. Tapi mengapa mereka selalu kayak gitu ke saya? Padahal aku juga nggak pernah ngurusin permasalahan mereka. Ya hina-hina lah, menghina-hina. Ya sebenarnya sih juga nggak mau lah hidup kayak gini. Pengennya juga kayak mereka. Di mata mereka ya dianggap sama, jangan dibeda-bedakan. Perkenalkan, nama saya Wati. Saya dari Desa Merapisari. Saya pelatihan membatik dan saya bisa membatik mewakili disabilitas Kabupaten Magelang. Saya ketua batik difabel Magelang. Jadi keanggotanya itu beberapa kecamatan. Jadi saya ya sering door to door ke sana kemari gitu. Dari lahir ya. Ya dari lahir. Nah, dulu saya di sana ada kesempatan untuk operasi kaki, tapi saya minta diamputasi karena saya mau diluruskan, tapi kecil-kecil saya minta diamputasi. Saya milih pakai kaki palsu. Dulu waktu umur 2 tahun itu kena serangan panas, terus diperiksa ke dokter, nggak turun-turun gitu, disuntik. Habis itu nggak kunjung sembuh juga, terus dipijet, jadinya seperti ini. Saya namanya Zahra Aprilia, karena lahirnya bulan April saya kasih nama Zahra Aprilia. Saya sendiri mas, kalau saya itu seperti apa ya, mbok wedok aja nggak, saya pagi ya masak, ya setelah pagi-pagi itu saya sudah masak, ya sudah nyuci piring, pokoknya sudah persiapan untuk pagi untuk anak saya kuliah. Jadi saya itu ya nyirami bunga, setelah nanti bunga clear kira-kira jam 8 atau jam 9 itu saya sudah berkecimpung di batik, mempersiapkan yang saya mau batik gitu. Dari pagi bersih-bersih rumah dulu, nyiapin sarapan buat anak. Habis selesai semuanya tuh tinggal nyanting di sini sampai nungguin pulang sekolah anak. Dilanjut lagi sampai dari berangkat ngaji, dari makan siang. Awalnya saya dulu itu pertama-tama saya masuk di pusat rehabilitasi Yakum itu di Jogja itu selama 3 bulan. Terus saya mengikuti PKL di Bantul itu selama 10 hari. Sebenarnya sudah servis elektronika ya, saya sudah lama itu sebenarnya servis melayani masyarakat, servis di bidang televisi warna itu tapi karena berhubung onderdilnya atau spare partnya televisi itu sudah nggak diterbitkan lagi, maka saya ambil kesimpulan saya terjun ke batik. Tapi karena kalau batik itu jangkauannya luas dan tidak harus, misalnya kalau elektro kan spare part harus dari pabrik, tapi kalau batik itu kita bisa inspirasinya dari lingkungan yang ada di sekelilingnya udah bisa. Gradek 1 itu sekitaran sampai 350. Enggak mesti kalau ada itu apa ya, setoran banyak itu meja target gitu tuh baru itu dihubungi. Ya istilahnya awalnya saya juga dari ikut orang terus punya modal ya bikin sendiri, motifnya itu saya sesuai dengan pemesan ya, istilahnya kalau motif batik tidak harus yang kan ada seperti batik kan pakem ya, ada namanya batik kawung, ada batik parang, ada motif megamendung. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan sukanya yang istilahnya yang sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi motif ada yang bunga, ada yang ikonnya apa, itu jadi yang seperti itu untuk anak-anak sekarang. Jadi saya nggak harus
saklek harus ke ini enggak, tapi dasarnya harus punya seperti itu. Sekitar hampir 8 bulanan yang lalu itu ada orderan dari luar negeri itu sebanyak 10.000 Mas. 10.000 potong kain, tapi itu dikombinasikan tas. Kalau sudah jadi itu otomatis langsung dikasih uang Mas. Istilahnya upah gitulah Mas. Itu dari mesin itu panci, dari panci sampai itu tetes-tetesan gitu. Ya pengen bisa hidup yang layak lah, bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Tapi cuma saya itu kadang irinya gini mas mengenai modal nih, kalau saya itu malah kadang yang non difabel aja itu sering dipikirkan modal ini, sedangkan difabel ada kegiatan seperti ini kok kurang gitu loh mas, perhatiannya itu kurang gitu. Itu apakah memang masih awam atau apa itu loh mas? Kadang kan gini ya mas, kadang kita seorang disabilitas itu kan kadang cuma dianggap sebelah mata ya mas. Alah batik kok larang-larang gitu, yang paling menyedihkan seperti itu mas. Kadang kan dia tidak tahu apa yang kita kerjakan, prosesnya gimana kan dia nggak tahu. Kadang cuma bisa, batik Mbak Wati larang-larang gitu ya gitu loh. Yang paling menyedihkan itu. Kalau saya ada teman-teman difabel yang terisolasi, saya yang sosialisasi, saya door to door mas. Saya nggak memikirkan saya uang bensin dari mana, itu dari bensin saya sendiri mas. Saya door to door, saya data, saya tanya pernah ikut apa, belum pernah, nanti saya salurkan pada teman-teman yang lebih tahu. Terus biar mereka itu tidak mengurung diri itu mas, karena banyak sekali sekarang itu difabel yang orang tuanya itu malah menutupi. Sebenarnya malah menutupi itu kan itu salah mas, itu sebenarnya menutup masa depan. Makanya saya peduli sekali mas, saya door to door ke sana kemari, misalnya difabel yang belum pernah tersentuh sama sekali dari dinas terkait ataupun dari perangkat desa, itu saya yang istilahnya datang ke sana kemari mas. Meskipun itu kadang saya itu jalan aja sampai jatuh, saya lecet aja, saya nggak menghiraukan mas. Saya ikhlas tulus demi teman-teman difabel senasib dengan saya gitu mas. Jangan minder, jangan pantang menyerah. Kita melihat kita walaupun seperti ini kan di bawah kita kan masih ada yang lebih dari kita. Makanya kita selalu memberi motivasi kepada teman-teman supaya dia bisa berkarya, jangan patah semangat gitu mas. Pengen bisa hidup yang layak lah, bisa menciptakan pekerjaan sendiri, lapangan kerja sendiri, nggak ikut orang. Untuk teman-teman yang difabel, jangan berkecil hati. Kita sebagai orang yang terbatas kan harus punya semangat untuk maju. Itu pun juga untuk masa depan kita sendiri.